Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Jamarayan dari kelas 1E. Saya di sini ingin mempresentasikan atau membuat sebuah video berupa tugas umum hadis dari Ibu Debbie Dik yang berjudul riwayah dan dirayah. Oke. Terus pengertian ilmu hadis. Al-qawaidul mu'arifatu bihalil rawi wal marwi. Kaidah-kaidah yang mengetahui keadaan perawi dan yang diriwayatkannya. Oke, selanjutnya, siapa itu perawi? Perawi itu orang-orang yang membawa, menerima dan menyampaikan berita dari Nabi. Yang bisa kita sebut itu sanad. Apa yang dimaksud sanad? Sanad ialah yang contohnya gini. An Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, pokoknya dari Nabi terus disampaikan kepada sahabat, terus dan berangsur-angsur gitu, barulah disampaikan itu. Apa itu marwi? Isi berita yang diriwayatkan, contohnya ini an amalu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa, itu yang dimaksud dengan yang namanya matan. Terus ilmu hadis itu ada yang berupa sanad, ada yang matan. Tadi sanad udah saya jelaskan, matan juga udah saya jelaskan. Oke, pembagian ilmu hadis itu ada dua, riwayah dan dirayah. Riwayah itu ilmu yang mempelajari tentang sebab segala perkataan Nabi, perbuatan Nabi, tingkah laku perbuatan Nabi, periwayatannya, batasannya, ketelitian segala redaksinya. Terus ada dirayah. Terus objek pembahasannya tentang riwayah itu ialah diri Nabi SAW. Oke. Terus yang dirayah, pembagian ilmu yang dirayah itu ada hakikat periwayatannya, syarat-syarat syarat-syaratnya, macam-macamnya, hukum-hukumnya, keadaan para perawi dan syarat-syarat mereka, macam-macam periwayatannya, hal-hal yang berkaitan dengan periwayatan. Terus contohnya hakikat periwayatannya itu ada memindahkan berita dan menyandarkannya kepada orang yang membawa beritanya. Terus ada syarat-syaratnya, itu metode perawi ketika menerima periwayatan hadis. Macam-macamnya itu ada apakah periwayatannya bersambung atau terputus. Hukum-hukumnya itu ada diterima atau ditolaknya hadis tersebut. Keadaan para perawi dan syarat-syarat mereka itu ada sifat perawi dan biografi si perawi itu apaan gitu. Macam-macam periwayatannya, ada bentuk pembukuannya, terus covernya. Hal-hal yang berkaitan dengan periwayatan itu ada istilah-istilah ahli hadisnya. Oke. Terus yang dirayah itu output itu keluarnya hadis itu kapan, kayak gini. Terus ada input itu masuk hadisnya. Riwayah itu ada objek pembahasan, ada penelitian sanad dan matan, kualitas hadis diterima atau ditolaknya. Terus sejarah perkembangan ilmu hadis itu, riwayah sejarahnya itu dari masa Nabi SAW. Ada beberapa periode dan saya ingin menjelaskan periode Nabi Muhammad SAW. Riwayahnya itu larangan menulis hadis khawatir bercampur dengan Al-Quran. Karena kenapa hadis tidak bisa ditulis dengan Al-Quran dulu? Maka Al-Quran dulu baru datang. Karena Rasulullah kan pernah mengira kita itu tidak boleh menulis hadis sebelum Al-Quran datang, karena takut dikarenakan ayat-ayatnya itu bercampur aduk dengan yang namanya hadis. Karena ada Nabi Muhammad berdakwah atau berkhutbah, ada sahabat Nabi yang begini, Abisah bilang gini, ya Rasulullah tulislah gitu kan. Rasulullah bilang, tulislah aku wahai Abisah gitu. Dan dari situlah baru yang namanya hadis turun.
Larangan yang kebolehan menulis hadis bersifat kondisional. Karena kondisional itu apaan ya? Kayak bersifat kondisional itu larangan dan kebolehan. Berarti ya kayak cerita tadi Habisyah gitu. Sahabat memiliki catatan hadis koleksi pribadi itu ada gitu. Saya pernah lihat, pernah dengar waktu kemarin dijelasin sama Bude Bidik. Karena ya itu kayak di riwayat itu telah ada dasar ya dalam ilmu hadis gitu. Yaitu dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 6 dan Al-Baqarah ayat 282. Oke, periode tentang periode sahabat. Periode sahabat. Sahabat itu kan ada riwayat, ada pokoknya sahabat terus disebut dengan pembatasan riwayat al-takrir al-riwayah dengan mensyaratkan sumpah dan saksi bagi orang yang menyampaikan hadis. Akibat maraknya hadis palsu akibat konflik politik ilmiah, karena dulu ada masa Rasulullah yang udah masa sahabat itu ada hadis palsu karena banyak politik di luar sana yang tidak setuju adanya hadis, karena barulah ada marak kayak ada dua kubu gitu, kubu kanan sama kubu kiri. Nah karena ya ada konflik di mana adalah maraknya itu membuat hadis palsu, karena ada golongan Ali sama golongan siapa gitu kan, ada kan konflik gitu. Timbul secara riwayatnya timbul secara lisan, periwayatan harus disertai disumpah dan sanad. Oke, masa tabiin. Riwayat hadis ditulis dan dibukukan secara resmi oleh perintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Karena kan Umar ada Umar bin Khattab sama Umar bin Abdul Aziz. Karena tokoh ulama yang melakukan adalah Ibnu Syihab Az-Zuhri. Tokoh ulama yang melakukan yaitu periwayatan hadis itu dia kan di masa tabiin. Ini saya akan menjelaskan ada model kitab-kitab hadis yang muncul, ada kitab Muwatta, Musannaf, Musnad. Pihak penulisan riwayatnya itu timbul secara tertulis tetapi belum terpisah dengan ilmu lain. Penulisan ilmu hadis bergabung dengan ilmu fikih dan usul fikih seperti kitab Al-Um dan Al-Risalah karya Imam Asy-Syafi'i. Nah, yang terakhir itu masa tabiin. Masa kemasan riwayatnya itu ialah masa kemasan atau kejayaan kodifikasi hadis. Kodifikasi itu ialah sejarah turunnya hadis, karena lebih rinci gitu, lebih sulit ialah kodifikasi hadis daripada kodifikasi Al-Quran sendiri. Masa filtrasi itu penulisan hadis dipisahkan dari perkataan dan fatwa sahabat. Masa filtrasi itu ialah saringan, barulah saringan hadis yang tadinya yang di masa tabi'inya itu kayak masih dalam bentuk perkumpulan fatwa Nabi gitu, fatwa sahabat, dan barulah di masa tabi'in itu baru yang namanya difiltrasi, disaring dulu hadis mana hadis sahih, hadis dhaif gitu kan. Masa klasifikasi hadis sahih sudah dipisahkan dari yang tidak sahih. Nah kan habis filtrasi itu baru masa klarifikasinya. Hadis sahih sudah dipisahkan dari yang tidak sahih, berarti hadis yang tidak sahih di sebelah kiri dan hadis yang sahihnya di sebelah kanan. Muncul kutubus sita itu kayak Imam Bukhari, Imam Muslim, Sunan Tirmizi, dan yang keenam gitu kan Tirmizi, Abu Daud, Imam Nasai kan. Karena kan imam kan ada dua imam, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah ini dua imam ini ialah imam yang paling besar gitu namanya, yang mungkin sering kita dengar gitu. Karena ini kan imam dua ini imam bisa di Imam Muslim dan Imam Bukhari kan dimana hadisnya sudah lebih banyak gitu daripada, karena yang keempat ini kan Sunan gitu. Terus model kitab itu jami gitu. Riwayatnya tuh telah terpisah dari ilmu-ilmu lain, tetapi belum menyatu. Muncul kitab-kitab ilmu hadis seperti At-Tarikh Al-Kabir, karya Bukhari, Tabaqat At-Tabi'in, karya Muslim, dan lain-lain. Oke, ini masa setelah tabi'in, masih masa terakhir gitu. Masa terakhir
Riwayat itu penulisan hadis lebih sistematik muncul kitab Mustadrak Syarh Istisar, karena ini lebih banyak gitu, udah lebih dikeluarkan, udah dibukukan dan udah dipindahkan yang sahih mana yang tidak sahih mana, ini udah lebih rinci gitu kan. Dirayahnya itu berdiri sendiri sebagai ilmu hadis. Kitab ilmu hadis pertama Al-Muhaddis Al-Fasil Bain Al-Rawi wa Al-Wa'i karya Ramahumuji. Nah ini apa namanya ya namanya, oke, kesimpulannya itu ada riwayat dan riwayat itu ada riwayat itu hadisnya, riwayat itu pembukuannya atau kebalikannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf kalau banyak kesalahan karena saya masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.